Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Usus Priyadi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 2 Aplikasi, Kecamatan Selawi, Kabupaten Garut. Kali ini saya akan melaksanakan aksi nyata untuk modul 2.3, yaitu supervisi akademik, dengan melakukan observasi kelas di kelas 5 SDN 2 Pelita Asih. Dan saya ditemani oleh Ibu Elin Fitriani. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Sebagai guru kelas 5, selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Mata pelajaran dan materi apa yang akan Ibu laksanakan di kelas 5 nanti? Baik, insya Allah untuk observasi kali ini saya akan melaksanakan observasi untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia terpadu dengan mata pelajaran IPA. Baik, hari ini sebelum nanti saya mau observasi jalannya pembelajaran di kelas, kita adakan terlebih dahulu percakapan pra-observasi. Tujuan dari supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas, agar lebih siap dan percaya diri serta menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. Namun, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Salah satunya mengenai, pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada pembelajaran kali ini apa saja, Bu? Ya, baik. Untuk tujuan pembelajaran pada observasi kelas kali ini, insya Allah tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu satu, melalui membuat peta konsep atau rangkuman, siswa dapat menentukan pokok pikiran dalam bentuk teks lisan dan tulis dengan benar. Selanjutnya, melalui metode tanya jawab, siswa dapat menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan, baik secara lisan, tulisan, visual dengan baik. Selanjutnya, melalui membaca teks tentang organ gerak hewan dan manusia, siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia dengan baik. Semuanya dibaca? Ya. Kemudian untuk selanjutnya, melalui metode diskusi, pembelajaran siswa dapat menghargai pendapat teman yang lain. Juga melalui kegiatan menampilkan hasil tugas siswa dalam bentuk metode kelompok juga, siswa dapat bertanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Lalu yang terakhir, melalui refleksi pembelajaran, siswa dapat menjelaskan pencapaian pembelajaran, kelebihan dan kekurangan diri selama belajar, dan dapat menjelaskan kolaborasi yang sudah dilakukan dengan teman yang lainnya. Baik, Ibu. Tujuan pembelajaran yang sangat baik ya dalam pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa saja area pengembangan yang hendak dicapai dari pembelajaran yang akan dilaksanakan? Baik. Adapun area pengembangan yang hendak dicapai diantaranya satu, area pengetahuan, Pak. Karena melalui area pengetahuan diharapkan siswa dapat menjelaskan alat gerak dan fungsi pada hewan dan manusia, serta cara memelihara kesehatan alat gerak dengan baik. Lalu selanjutnya area keterampilan juga, Pak, karena dengan keterampilan siswa mampu membuat peta konsep atau rangkuman, dan siswa juga diharapkan mampu menyajikan hasil identifikasi sesuai kebutuhan dan minat belajarnya. Lalu yang terakhir, area pengembangan yang hendak dicapai yaitu area sikap. Ini tidak kalah pentingnya karena sikap juga dapat menjadi tolak ukur bagaimana mereka, anak-anak didik kita, mampu menghargai pendapat teman yang lain dan dapat menerapkan sifat tanggung jawab atas hasil pekerjaannya. Baik, berarti ada 3 area ya? Ya. Area sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Dan selanjutnya terkait pembelajaran yang akan dilaksanakan, dalam pelaksanaannya Ibu akan menggunakan strategi apa saja yang sudah dipersiapkan? Ya, baik. Adapun untuk strategi yang akan saya persiapkan diantaranya satu, RPP atau untuk kurikulum Merdeka Modul Ajar ya. RPP yang saya gunakan adalah RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional serta penerapan budaya positif di kelas. Selanjutnya, metode yang akan saya gunakan yaitu metode diskusi kelompok, Pak. Karena melalui diskusi kelompok diharapkan siswa dapat terlihat lebih aktif
Iya, ada komunikasi dua arah, lalu dapat terlihat juga disesuaikan dengan kebutuhan dan minat belajar siswa. Kita bisa melihat siswa melakukan tanya jawab dan untuk penugasan juga akan lebih mudah kalau melalui metode kelompok. Lalu selanjutnya, selain metode kelompok, metode yang akan saya gunakan juga yaitu menggunakan PGBL, Project Based Learning. Lalu yang keempat, selain metode, media juga yang akan saya gunakan untuk hari ini, selain sumber belajar, juga LKPD Pak, LKPD kelompok dan video pembelajaran serta poster organ hewan manusia yang menunjang untuk materi yang akan saya sampaikan. Baik Ibu, mungkin kiranya informasi yang saya perlukan terkait observasi sebelum observasi dilaksanakan sudah ada informasi yang jelas. Lalu kapan kita bisa melaksanakan supervisi kelas sesuai dengan kesiapan Ibu? Insya Allah untuk observasi kelas akan saya laksanakan hari Senin, yaitu pada jam pertama setelah upacara bendera, karena kalau pada jam pertama diharapkan anak-anak masih fresh gitu ya Pak ya. Siap untuk dilaksanakan. Ya, baik, nanti sesuai jadwal yang telah ditentukan, saya akan mengobservasi jalannya kegiatan pembelajaran. Dan terakhir nanti kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Maesa selaku pengajar praktik pada pendampingan implementasi 5. Ya, sebelum diakhiri, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita kali ini, yaitu percakapan pra-observasi? Setelahnya melaksanakan interview atau percakapan pra-observasi kali ini, saya alhamdulillah Pak mendapatkan pengalaman baru dari Bapak selaku guru calon guru penggerak, juga terkait persiapan sebelum kegiatan pembelajaran pelaksanaan. Saya diharapkan mampu untuk lebih menyampaikan materi kepada anak secara komunikatif, menyenangkan, menarik, dan dapat lebih diterima oleh anak-anak dan dapat dimanfaatkan dalam kehidupan. Ya, jadi intinya sebelum kita mengajar, percakapan seperti ini sangat bermanfaat. Sangat bermanfaat. Baik, ya. Berarti bisa diterapkan dengan guru-guru yang lain juga. Silakan berbagi. Praktik baik ini juga bisa dilaksanakan dimanapun Ibu mengajar nanti. Terima kasih Ibu atas kesempatan dan kesiapannya, dan kita akan berjumpa kembali nanti di hari Senin dalam observasi kelas. Juga percakapan terakhir pasca observasi yang akan didampingi oleh pengajar praktik pada pendampingan implementasi 5. Untuk itu percakapan pra-observasi dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. How are you today? Apa kabar everybody? Selamat pagi. Hari ini siapa yang paling semangat untuk belajar dengan Ibu? Siapa? Coba cek semangat dulu, barisan mana yang paling semangat? Siap? Semangat. Monday, hari Senin. Udah sarapan semuanya? Ada yang sarapan sama sayur? Ada nggak suka sayur? Yang protein, coba. Yang sarapannya pakai protein, siapa lagi? Siapa aja? Indah dulu. Tahu, tempe. Bagus. Pokoknya kelas 5 sebelum berangkat ke sekolah, Ibu mewajibkan apa? Sarapan. Kalau sudah sarapan itu badannya tidak lemas, siap untuk mendapatkan ilmu. Coba Ibu mau ngecek dulu absensinya. Karena tadi ambil servis sudah, Ibu mau
mau mengabsen dulu ya. Hari ini kelas 4 sekolah semuanya. Kemarin 6 hari temenku ada yang tidak sekolah sakit. Siapa namanya? Laisa. Jadi Laisa udah bisa masuk sekolah? Bisa. Laisa tuh. Laisa sakit apa nih? Sakit tangan-tangannya kenapa? Tangannya paten. Jatuh. Ditengok kan sama teman-temannya? Belum ya? Tadinya mau nengok hari Senin sekarang. Ternyata Laisa udah sembuh. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita mau belajar apa? Biasanya hari Senin itu pelajaran apa? IPA. IPA itu apa? Kalau IPA itu ilmu pengetahuan alam, berarti kita berbicara tentang alam. Yang mendiami alam itu siapa aja? Manusia. Nanti manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk makhluk hidup atau tak hidup? Kenapa disebut makhluk hidup? Karena memiliki ciri-cirinya. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup apa di antaranya? Tumbuh. Apalagi bergerak. Berarti kalau ada manusia atau hewan diam aja di tempat, tidak bergerak sama sekali, berarti dia sudah tidak disebut dengan makhluk hidup, tetapi sudah menjadi makhluk mati, makhluk tak hidup, karena sudah tidak bergerak. Coba, karena salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Coba kita pergerakan dulu. Punya tangan tidak? Punya. Kita ikuti ya. Ikuti permainan dari ibu ya. Dulu sebentar ya. Oke, ikuti instruksi dari ibu. Kalau ibu bilang atas, kalian atas. Kalau saya bilang bawah, bawah. Kalau kiri, kalau samping, kalau depan, atas. Nah, sekalian kita untuk menguji alat pergerakan kita, juga untuk menguji konsentrasi kita. Otak kanan, ya, otak kanan tempat konsentrasi. Coba kita cek dulu. Fokus dulu ya, kamu fokus. Ikuti aturan dari ibu. Saya bilang atas kanan. Siap. Atas, bawah, kiri. Nanti untuk memudahkan kalian dalam memahami slide video yang akan kita tonton bersama, ibu ingin kalian meminta konsentrasi ya. Pahami tayangan yang akan kalian tonton. Nanti setelah kalian tonton, ibu akan melaksanakan beberapa evaluasi penilaian ya. Di antaranya 3 bentuk. 1 bentuk lisan. Maksudnya bentuk lisan, ibu akan melaksanakan tanya jawab. Apa yang akan ditanyakan? Materi yang sudah kalian tonton. Bisa dipahami? Bisa. Jadi setiap kelompok mana nanti yang bisa menjawab, yang dapat poin lebih banyak. Siapa yang bisa menjawab, langsung ibu masukkan ke nilai. Jadi poin langsung. Yang kedua adalah bentuk tulisan. Setelah lisan, ibu mau memberikan beberapa pertanyaan ya dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Nah, nanti LKPD itu kalian isi dengan jawaban sebaik-baiknya sesuai dengan apa yang sudah kalian pahami dari tayangan yang nanti kalian tonton. Bisa diikuti? Bisa. Bisa? Ya? Oke. Kalau gitu kita buat kelompoknya. Kelompoknya sudah ibu tentukan ya. Dibagi berapa kelompok? 3. Sudah tahu kelompok-kelompoknya? Sudah. Kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sana. Silakan. Anak-anaknya sudah dibentuk kelompoknya. Ini kelompok belajar ya. Jadi kelompok belajar ini berlaku untuk semua mata pelajaran. Tidak usah dibuka. Dan kalian fokusnya lihat slide tampilan video pelajaran IPA yang akan ibu tampilkan. Fokus dulu ke sana. Nanti untuk tugas atau apa-apanya nanti ibu persiapkan. Siap? Siap. Are you ready to listen this video? Memiliki banyak sekali fungsi ya. Nah, fungsi itu yang pertama menentukan bentuk tubuh ya. Nah, jadi bagian-bagian rangka itu dibagi semua bagian-bagian ini memiliki namanya masing-masing. Yang pertama, minimal menonton, memahami tayangan atau slide video tentang alat gerak manusia tadi. Pahami kan? Bagaimana perasaanmu kalau kalian tadi melihat ternyata
organ dalam tubuh kita itu terdiri dari tulang dan rangka. Serem tidak ya? Apa yang akan terjadi kalau tubuh kita tidak memiliki tulang? Kita tidak bisa berdiri ya. Untuk lebih memanfaatkan lagi, Ibu ada beberapa pertanyaan. Ya, dalam bentuk tes tulisan ya, nanti akan Ibu bagikan KPD-nya. Ini supaya untuk lebih mengatakan bahwa ya setiap kelompok Ibu akan membagikan buku tema mengenai materi yang sedang kita bahas. Ya, materi satu, ya, akan dicek. Ya. Silakan dibuka halaman pertama. Kalian mengerjakannya pada lembaran tadi saja. Paham? Bagaimana cara mengerjakannya? Karena bentuknya kelompok, otomatis cara mengerjakannya harus berdiskusi. Makan ya. Ini nomor 1, nomor 1, 2, dan 3. Ini kan judulnya juga berdiskusi. Nanti kalian menentukan ide pokok atau gagasan pertama dan gak usah langsung aja. Nomor 1, ide pokoknya iya. Ya. Langsung ke nomor 1. Siap, baik anak-anak, anak soleh. Uji konsentrasi dulu lah. Halo, halo. Sudah selesai menunjukkan. Bagaimana? Teman-temannya asik tidak? Teman-temannya yang tidak mau menyampaikan pendapat ada? Ada rekan yang gugup pendapatnya harus diterima ada? Karena semuanya sudah bisa saling memahami ya. Tapi tidak sampai di sana. Ibu ingin tahu hasil diskusi kalian. Setiap kelompok harus ada yang berani mempresentasikan ke depan. Siap ya? Ya, satu nomor saja. Nanti dapat tugas kelompok yang lain untuk menyimak. Kalau misal jawaban temanmu tidak sesuai dengan kita, boleh kalian sanggah. Menurut saya pengertian anu kayak anu boleh. Jadi kita asik seru nih. Ini namanya diskusi yang hidup. Ya, bisa? Bisa. Karena menentukan nomor 1 di mana paling awal, kita mulai saja. Presentase novel bahasa Indonesia terpadu dengan IPA ini dimulai dari kelompok 1. Silakan. Tugas kelompok yang lain menyimak, mendengarkan, nanti kalau ada jawaban yang kurang tepat bisa menyanggah. Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Silakan kelompok 1. Iya. Kira-kira kasih ketika semuanya perhatikan ke depan. Kalau ada yang berbicara, perhatikan, tatap, lihat. Nomor 1 aja. Menurut kelompok 1, kelompok 1 adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Itu pokok disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. ya, bagaimana kelompok yang lain? Bisa diterima? Sebentar. Pengertian hidup pokok. Oke, jadi sekali lagi, pengertian hidup pokok itu apa? Ya, gagasan utama yang bisa berada, yang disajikan dalam bentuk kalimat utama, di mana kalimat utama selalu dan biasanya tersimpan pada kalimat pertama. Bisa diterima coba dari kelompok 1? Bisa.
Indonesia dengan IPA secara terpadu ya. Belajar IPA, belajar bahasa Indonesia. Kira-kira kesimpulan atau ilmu yang bisa kalian terima untuk pelajaran yang sudah Ibu sampaikan hari ini itu apa? Baik itu dalam bahasa Indonesia atau IPA. Ada yang mau menyimpulkan dulu sebelum Ibu yang menyimpulkan? Coba bersuara dulu. Menurut saya alat gerak itu ternyata begini. Ada tidak yang menyimpulkan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada menyimpulkan, kalau aku ketika duduk sini ya semuanya. Oke, kesimpulan materi ajar untuk hari ini yaitu bahasa Indonesia dan IPA terbaru di antaranya kita harus menjaga organ gerak. Fungsinya apa? Kalau kita bisa menjaga organ gerak kita bisa lebih menikmati hidup dengan sebaik mungkin. Karena kalau bisa dipahami, bisa. Selain daripada kesimpulan dalam bentuk pengetahuan, ada juga dalam bentuk sikap. Tadi Ibu sudah menyimak ya, menilai secara tidak langsung bagaimana tanggapan setiap kelompok tatkala kalian sedang berdiskusi. Ada. Walaupun tadi kata kalian tidak pun semuanya tidak ada yang bersinggungan dalam pendapat, tapi tak ada tadi dipahami. Ada sebab itu aula eta. Boleh tidak kalau dalam kelompok seperti itu? Boleh, tidak apa-apa. Itu namanya. Terima kasih ya untuk kerjasama dari kalian, anak-anak ibu yang baik, anak-anak yang selalu menunjukkan sikap yang baik. Semoga materi yang dapat Ibu sampaikan bisa memberikan nilai guna manfaat untuk kehidupan kita di kehidupan yang nyata. Terlebih bagaimana cara untuk menjaga alat gerak. Sekian ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Usuf Supriyadi dari SDN 2 Plitasik CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Garut. Yang pada hari ini akan melaksanakan percakapan pasca observasi bersama Ibu Elin Fitriani. Selamat pagi Bu. Yang telah saya observasi pada kegiatan pembelajaran sebelumnya dan juga pada kesempatan kali ini ditemani oleh Bapak pengajar praktik Bapak Masa Supar. Selamat pagi Pak. Pagi. Dan pada pagi hari ini semoga kita berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bu Elin, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait jalannya proses pembelajaran yang telah dilakukan, yang telah diobservasi. Tujuannya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran tersebut. Untuk pertanyaan pertama Bu Elin, bagaimana perasaan Ibu saat observasi berlangsung? Alhamdulillah berjalan dengan baik Pak, walaupun pada awalnya tegang, deg-degan, wajar ya, karena kalau kita mengajar sendiri dengan mengajar ada yang mengawasi itu berbeda suasananya. Alhamdulillah bisa dikendalikan seiring berjalannya waktu. Baik Bu, ya itu hal yang wajar ya bagi seorang guru ketika diobservasi, tentunya ada perasaan tegang tapi berjalan dengan lancar dan alhamdulillah. Baik, bisa diceritakan kembali kemarin ketika menguraikan area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan dan juga tahapan-tahapan apa saja yang Ibu persiapkan sebelum observasi kemarin berlangsung. Baik. Mungkin untuk area yang sudah saya kembangkan kemarin di observasi pembelajaran kemarin terpusat pada area sikap sosial dan emosional siswa Pak, karena saya juga punya pendapat bahwasanya sebelum kita mengajar, hal yang harus kita kuasai, harus kita kendalikan itu sikap sosial emosional anak. Jadi kita raih dulu hati, kita kendalikan dulu emosional anaknya supaya kalau sudah enak, sudah nyaman, sudah terkendali emosinya, pelajaran yang sesulit apapun akan mudah kita sampaikan. Di samping itu juga mungkin tahapan
yang sudah saya sampaikan, tahapan menyiapkan RPP yang terintegrasi KSE dan berdiferensiasi, dan juga memakai media pembelajaran yang sesuai dengan pelajaran, tingkat kesulitan, dan kondisi anak. Ya, terima kasih Bu atas jawabannya. Lalu, apakah area pengembangan dan tahapan yang Ibu lakukan di kelas sudah berhasil dan berjalan sesuai dengan harapan Ibu kemarin? Ya, alhamdulillah pembelajaran sosial emosional yang berintegrasi berdiferensiasi berjalan dengan baik meskipun masih ada kekurangan sedikit demi sedikit, namun saya merasa masih ada hal yang perlu dikembangkan karena belajar itu pembelajaran juga masih dalam proses perbaikan terus menerus apa yang Baik, menurut Ibu apa kekurangan yang masih bisa dikembangkan tersebut atau juga ada kendalakah dan hambatankah di kelas yang Ibu ajari kemarin? Ya, tentu saja kalau untuk kekurangan hambatan selalu ada Pak. Tapi sejauh yang kemarin saya rasakan kekurangan dan hambatan itu terpusat pada semangat anak. Ada kalanya semangat anak itu kan berbeda-beda. Anak yang bersemangat dari rumah yang mungkin sudah semangat, anak yang kurang semangat itu saja mungkin diantaranya. Selain semangat juga untuk mengkondisikan anak untuk siap belajar, itu kekurangan dan hambatan yang saya temui. Untuk selebihnya alhamdulillah bisa kita lakukan. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan motivasi siswa dalam mengikuti pembelajaran atau kurang aktif itu terjadi? Penyebabnya kira-kira apa? Kalau saya temui di proses pembelajaran setiap hari, kebanyakan mereka itu faktor dari keluarganya dulu Pak, dari rumahnya. Biasanya anak yang semangat dari rumahnya dikasih kasih sayang, perhatian dari orang tua. Kalau mereka berangkat ke sekolah, mereka sudah memiliki full energi untuk belajar. Itu mungkin yang sudah saya evaluasi. Intinya anak yang semangat dan siap belajar adalah anak yang sudah mendapatkan nutrisi kasih sayang dari orang tua. Baik, itu menurut pandangan dan juga pemantauan Ibu ya. Lalu apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi terkait masalah motivasi dan juga semangat peserta didik? Ya, mungkin salah satu tindakan kuratif atau tindakan pencegahan dan tindakan yang sudah terjadi tatkala menghadapi anak seperti itu, saya akan mencoba memberikan instruksi atau tugas tambahan. Selain instruksi secara langsung, saya juga akan melakukan pendekatan personal langsung. Jadi anak yang kurang motivasi, kurang semangat, saya tanya, saya sapa, saya panggil secara pribadi, ditanya secara emosional. Baik, berarti Ibu akan mengakomodir semua minat dan bakat siswa ya, sesuai dengan kebutuhan belajarnya. Selain itu ada lagi yang dapat Ibu lakukan untuk mengakomodir minat dan bakat siswa yang sangat unik, yang berbeda-beda di kelas. Mungkin salah satunya saya akan melakukan refleksi belajar, refleksi pasca belajar, setelahnya proses pembelajaran secara terus-menerus, dan memberikan pertanyaan terkait keinginan siswa pada pertemuan selanjutnya, melakukan evaluasi, melakukan tes, dan melakukan bahan ajar yang lain untuk menunjang anak supaya minat dan bakat belajar siswanya semakin terasa. Baik, saya apresiasi apa yang kami lakukan. Saya tunggu upaya ini dalam perbaikan proses pembelajaran selanjutnya. Terakhir, kira-kira kapan dilakukannya upaya perbaikan tersebut? Insya Allah upaya perbaikan itu akan saya laksanakan secepat mungkin, tetapi action juga harus diawali dengan proses. Saya juga akan terus memantau, melaksanakan setiap pemahaman belajar anak, mencari dan menggali setiap minat bakat anak melalui proses belajar dan proses pembelajaran. Baik, kiranya percakapan pasca observasi bersama Bu Eli telah dilaksanakan dan segala informasi yang saya butuhkan, dan juga mudah-mudahan kita nanti bisa mengevaluasi dan bisa melaksanakan observasi kembali di kelas Ibu Eli dengan waktu yang berbeda. Untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak pengajar praktik untuk menyampaikan umpan balik terkait proses observasi yang telah saya lakukan bersama Ibu Eli yang dihadiri
dengan percakapan pasca observasi hari ini. Silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Pak sebagai CPP Angkatan 10. Terima kasih untuk Ibu yang memfasilitasi di kelas 5. Ini apa yang disampaikan tadi betul-betul yang menjadi arah untuk pasca observasi itu adalah bukan yang menemukan itu bukan observasi. Jadi yang menemukan kelemahan, kekurangan, kelebihan dan sebagainya itu dari yang diobservasi. Langkah-langkah yang tadi adalah langkah-langkah yang itu langkah-langkah yang disediakan untuk pengembangan bidang itu. Tadi ditanyakan tentang tujuan apa pertemuan termasuk dalam pembelajaran. Apa yang diuraikan oleh Ibu itu berdampak baik tentunya akan seimbang dengan apa yang terjadi di lapangan. Yang disebut observer itu bukan sebagai supervisor, sebagai penilai, tapi yang menggali apa yang menjadi kelemahan, yang menjadi kekuatan, yang akan dikembangkan. Itu yang diperlukan dalam program itu. Setidaknya saya jalankan bukan hanya untuk diri saya, tapi bisa diimbaskan, bisa dikeluarkan untuk pembelajaran itu kepada diri. Baik dalam proses pembelajaran nanti saya akan melihat di mana sisi kurang ya penilaian yang harus lebih ditingkatkan, di mana yang harus yang sudah pas, di mana yang harus ada sebab penilaian itu hanya sebagai referensi untuk pengembangan diri itu, bukan untuk pengembangan diri penilai, bukan peserta, tapi untuk pengembangan diri. Betul, saya coba berdiskusi mudah-mudahan terus berlanjut. Program yang ini yang baiknya dari program observasi dalam materi di pendampingan tepat ditindaklanjuti di pendampingan sudah betul-betul sudah terlaksana. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang sudah membantu khususnya untuk secara pribadi Pak Yusuf, tapi pada pengembangan pada intinya Ibu sudah membantu pada program berikutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sudah baik, sudah bagus apa yang tadi disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah percakapan pasca observasi telah dilaksanakan. Terima kasih kepada Bapak pengajar praktik dan juga Ibu Elin selaku guru kelas 5 yang telah saya observasi. Mudah-mudahan pada kegiatan kali ini kita mendapatkan ilmu dan juga kita bisa mengimplementasikan apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan di kegiatan pembelajaran di kelas. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Salam hangat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.